Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia dimanapun Anda berada, salam cerdas luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Wiji Hatmoko, founder ciptacendekia.com. Kali ini kita akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu membahas tentang soal uraian, soal PTS kelas 6 semester 2, mata pelajarannya adalah matematika. Oke, kita sudah sampai di link untuk soal PTS kelas 6, pelajaran matematika ya. Kemarin kita sudah membahas tentang soal pilihan ganda, ini videonya. Kemudian kita juga sudah membahas soal uraian, videonya juga saya sertakan di bawahnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal uraian. Ya, di sini ada 5 soal. Yuk kita bahas bagaimana penyelesaian dan cara mengerjakannya. Oke, yuk kita bahas dari nomor 1 ya. Kita bahas dari nomor 1. Ini nomor 1 untuk soal uraian adalah di nomor 26. Oke, yuk kita bahas. Sebutkan 3 sifat-sifat limas segi 4. Oke, kita pakai tulisan 36 ya. Limas. Ingat, limas adalah lincip, Mas. Nah, ingat ya, kemarin kita sudah pernah membahas itu. Limas artinya lincip, Mas. Nah, kita coba sketsakan dulu kira-kira seperti apa lincipnya. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk limas ya. Nah, harusnya ini pakai penggaris, tapi karena di sini saya ingin bahas secara cepat, sehingga saya sketsa seadanya saja ya. Mudah-mudahan cukup membantu kalian yang sedang ingin belajar di sini. Yuk, kita lihat sifat-sifat. Kalau di dalam bangun datar, sifat-sifat itu kita lihatnya dari beberapa aspek atau dari beberapa kategori ya. Yang kalian perlu cermati nanti yang pertama, berapa titik sudutnya itu dulu ya. Titik sudut. Selain itu apa lagi? Selain itu ada sisi. Nah, kemudian ada lagi? Nah, ada rusuk. Mungkin ada lagi? Ya, itu dulu kita sebutkan ya. Ada 3 hal yang kaitannya dengan sifat-sifat bangun ruang. Kita perlu lihat, ada nggak titik sudutnya? Ada nggak sisinya? Kalau ada berapa? Kemudian rusuk. Rusuknya juga berapa? Begitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yuk. Yang pertama ya, kita sebutkan. Nomor 1 atau A, ini titik sudut. Yuk kita hitung berapa titik sudut untuk 5 segi 4 ini. Nah, kita hitung ya. Titik sudutnya berarti di pojok-pojok sini ya. 1, kita mulai dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti mempunyai berapa tadi? 5 titik sudut. Ya, kita tulis saja di sini. Sifat pertama mempunyai 5 atau ditulis angka juga boleh, 5 titik sudut. Nah, yang kedua, yuk. Sisi. Kita hitung berapa sisinya. Sisinya berarti ya kita lihat aja dari depan ini. Yuk, dari depan 1. Samping kanan 2. Samping kiri berapa? Berarti sudah 3 ya, samping kiri. Samping belakang? Belakang ada kan? Belakang 4. Oke, bawah atau alas ada nggak? Ada. Yang bawah yang ini. Oke, berarti ada berapa sisi tadi? Depan, samping kanan, samping kiri, belakang, kemudian di bawah atau alasnya. Berarti mempunyai berapa? 5 sisi. Sifat kedua. Mempunyai 5 atau kita tulis angka 5 buah sisi. Itu ya. Ini sifat kedua. Yang ketiga, rusuknya ya. Kita hitung aja rusuknya ada berapa ini. Nah,
Kita lihat dari sisi tampilan depan, rusuknya ini 1, 2. Yang atas ya, yang miring itu 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 berarti. Kemudian yang bawah 5, 6, 7, 8. Oke, berarti mempunyai 8 ya untuk rusuknya. Mempunyai 8. Tulis saja sini ya. 8 atau kita tulis angka 8 rusuk. 8 buah rusuk. Ada lagi nggak sifat yang lain? Nah, ini bisa kita sebutkan tambahan ya untuk yang keempat nanti. Sisi alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segi 4. Oke, bisa kita tambahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Jadi yang kita sebutkan yang alas ini. Alasnya segi 4. Jadi alas berbentuk segi 4. Oke, ini adalah sifat-sifat bangun limas segi 4. Oke, mudah dipahami kan? Jadi untuk menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kita perlu lihat dari beberapa kategori ya. Yang pertama titik sudut, kemudian yang kedua sisi, dan yang ketiga kita lihat dari rusuknya. Itu ya, coba ingat-ingat titik sudut, sisi, rusuk, atau boleh dibulak-balik. Oke, lanjut ke nomor 37. Nah, kita lanjut ke nomor 37. Diketahui sebuah limas. Limas. Awas, limas itu berarti lincip, Mas. Dengan alas berbentuk segi 6. Oke, kita bisa mensketsa dulu ini ya. Sketsanya kira-kira kalau limas segi 6 mirip dengan paping ya, paping di sekolahan itu ada yang limasnya segi 6. Nah, segi 6-nya ini tidak ada penjelasan apakah beraturan atau tidak ya. Tidak ada penjelasan apakah segi 6-nya nanti beraturan atau tidak ya. Yang penting kita coba sketsakan kira-kira ada 6 sisi ya yang bagian alas. Nah, ini kita garis putus-putus karena tampil di belakang sana ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, di sini disuruh mencari apa ini? Tentukan jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah titik sudut limas tersebut. Nah, kita tulis saja sisi. Nah, hitung yuk sisinya berapa. Sama dengan ya. Sisi depan yang miring-miring itu kita hitung. Ada 1, ini saya coba gambarkan. 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yakin bener ada 7 nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Ada 6 ya. Kemudian sisi yang bawah ada 1. Berarti 7 buah sisi. Ada 7 buah sisi. Kalau kita disuruh menyebutkan, ada sisi miring 6, kemudian sisi alasnya 1. Selanjutnya kita hitung berapa jumlah rusuknya. Rusuknya berarti kita hitung berapa. Yuk, dari sisi alas kita hitung ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk miringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 juga, berarti ada 12 rusuk. Itu. Selanjutnya titik sudut. Nah, kita hitung titik sudutnya ada berapa. Yang pojok-pojok ya, paling puncak. Ini namanya titik puncak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener nggak? Ada 8. Oh, ini tidak disebut ya yang belakang tadi. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. 7 titik sudutnya. 7 buah titik sudut. Oke, seperti itu ya. Gampang sekali kaitannya dengan berapa jumlah sisi, berapa jumlah rusuk.
dan berapa jumlah titik sudut. Selanjutnya kita nomor 28. Ini tadi nomor 37 ya. Saya ralat 27 ya, yang benar. Selanjutnya 28. 28. Sebutkan 3 buah benda di sekitarmu yang berbentuk menyerupai kerucut. Nah, kerucut itu mirip dengan apa kira-kira ya? Oke, kita buat sisi alasnya dulu. Benda apa yang mirip seperti kerucut? Ada nggak di rumahmu? Oke, kita sebutkan ya. Yang pertama ada caping. Caping ya. Atau kalau bahasa Jawanya itu copil. Biasa dipakai oleh para petani. Caping ya. Yang kedua ada namanya kukusan. Kukusan itu adalah alat untuk memasak atau menanak nasi ya. Itu alat zaman dahulu. Yang ketiga ada lagi nggak? Topi ya. Topi apa kira-kira yang berbentuk seperti itu? Ada topi ulang tahun. Oke, topi ulang tahun. Yang keempat, pernah makan es krim? Nah, apa itu namanya? Namanya adalah kon es krim. Ya. Oke, mungkin ada lagi benda yang lain, silakan nanti disebutkan ya. Atau kalian bisa memberikan komentar di video ini. Lanjut ya, kita sebutkan 3 atau 4 sudah boleh ya. Kalau di dalam soal uraian itu minimal menyebutkan 3 macam. Itu. Jadi jangan hanya 1 supaya skornya maksimal. Lanjut nomor 29. Yuk kita pahami. Terdapat 2 buah tabung. Oh, ada 2 buah tabung ya. Tabung pertama berdiameter 40 cm, sedangkan tabung kedua berdiameter 20. Berarti ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Tinggi kedua tabung sama. Tingginya sama, yaitu 60 cm. Pertanyaannya, berapa cm pangkat 3 selisih volume kedua tabung? Nah, ini lumayan mudah, tetapi kita coba sketsakan dulu. Ada 2 tabung tapi tingginya sama ya tadi ya. Kira-kira kita buat dulu yuk. Sketsanya kira-kira seperti ini ya. Satu besar, satu kecil gitu ya tadi ya. Satu diameter 40, satunya lagi diameternya berapa tadi? 20 ya. Oke, ini kira-kira seperti ini. Nah, oke. Oke, lanjut. Diameter 40 cm. Kita sketsakan berarti yang bawah ini dari ujung sana ke ujung sana melalui titik pusat berapa tadi? 40 cm. Tingginya 20 cm. Oh, maaf, 60 cm ya. Ini juga 60 cm. Di sini tadi diameternya 20 ya. Diameternya 20. Pertanyaannya berapa volume kedua tabung selisihnya ya? Berapa selisih volumenya? Oke. Kalau mengerjakan soal uraian yang kaitannya dengan perhitungan, sebaiknya kita perlu tuliskan ini ya, diketahui supaya skornya maksimal. Oke. Berarti di sini ada berapa tabung? Ada tabung pertama dan tabung kedua. Kita tulis saja ini ya. Ini untuk tabung pertama. Oke, tabung pertama ada diameter, berarti kita tulis D1 sama dengan 40 cm. Tinggi tabung kita tulis ya T1 sama dengan 60 cm. Selanjutnya kita tulis tabung kedua pakai Romawi ya. Diameternya berapa? D2 sama dengan 20. Ini tadi satuannya cm. 20 cm. Kemudian tinggi tabung kedua adalah sama 60 cm. Nah, ini pertanyaannya atau kita tanyakan ya. Ditanyakan apa tadi? Selisih P1 dan P2. Jadi kita disuruh mencari selisihnya. Kita jawab.
Oke, berarti untuk mencari selisih, nanti kita harus cari tahu dulu berapa volume tabung pertama, berapa volume tabung kedua. Ya, kemudian kita kurangi yang besar, kurangi yang kecil. Langsung ke selisih boleh, atau kita cari volume satu berapa, volume kedua berapa. Nah, nanti yang banyak dikurangi sedikit berapa, dikurangi itu juga boleh. Langsung saja saya tulis di sini selisih volume 1 dan V2 sama dengan, oke, saya tuliskan ya, berarti adalah volume 1 dikurangi volume 2. Oke, perhatikan untuk tabung. Tabung itu berbentuk lingkaran. Ya, masih ingat karena tabung merupakan prisma yang berbentuk alasnya dan tutupnya adalah lingkaran. Oke, saya coba tampilkan supaya lebih luas ya pandangannya. Volume 1 berarti luas alas kali tinggi dikurangi luas alas kali tinggi. Begitu ya nanti ya. Luas alasnya berarti luas lingkaran. Oke, berarti pi R kuadrat kali tinggi 1. Ini tadi berarti R-nya juga R1. Itu. Kita kurangi pi R kuadrat. Kita kalikan dengan tinggi kedua. R-nya ini berarti juga R2. Ya, karena tabung 2. Yuk, di sana ada keterangan D1 dan D2. Berarti kita perlu tahu dulu berapakah jari-jarinya. Oke, yuk kita cari tahu. D1 sama dengan 40 cm, maka R1-nya berapa? Di logika saja ya. Kalau panjang sekian ini 40, nah ditanyakan panjang sekian ini berapa? Berarti kan setengahnya ini R. R-nya berarti adalah 20 cm. Kalau yang kedua berarti R-nya berapa nih? Yuk, R-nya adalah tengahnya ya, 10 cm. Oke, kita tuliskan di bawahnya sana. Berarti R1 adalah 20 cm. Berarti D2 tadi 20 cm. Berarti R1-nya berapa? 10 cm. Yuk kita masukkan saja angka-angka ini. Ya, angka ini nanti ke dalam rumus tersebut. Tulis saja dulu pi R1. Tulis ya, 20 kita kuadratkan atau satuan saya tulis dulu cm, nanti dikuadratkan kali tinggi. Tingginya tadi 60 cm dikurangi pi itu R2-nya. Oh, ini tadi R2 10 cm ya. Kalikan 10 cm dikuadratkan dikalikan dengan tingginya sama 60 cm. Lanjut. Ada angka yang sama enggak ini? Ada angka yang sama. Kita bisa menggunakan sifat distributif ya, karena ada angka yang sama. Pi-nya sama, kemudian 60-nya sama. Oke, saya kelompokkan dulu ya. Pi kali 60, saya balik berarti kali 20 kuadrat ya. Nanti cm pangkat 3 kita kurangi. Kenapa bisa pangkat 3? Karena cm kuadrat. Kemudian kalikan cm menjadi cm pangkat 3. Ini saya balik posisinya dulu. Pi kali 60 dikalikan 10 kuadrat cm pangkat 3. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Ini posisinya saya balik ya, saya taruhkan di sana. Tujuannya untuk kita kelompokkan. Jadi di sini adalah menggunakan sifat apa ini? Sifat komutatif ya. Komutatif. Yang belakang kita taruh di depan. Tujuannya adalah supaya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan dan hemat waktu ya. Perhatikan di sini ada
bilangan yang sama. Sementara di sini ada tanda kurang, kali kurang. Ada angka yang sama. Berarti kita bisa menggunakan sifat namanya adalah distributif. Yuk, yang sama kita keluarkan pi kali 60 dikalikan 20 kuadrat. Begitu ya. Kita kurangi. Nah, ini 10 kuadrat. Satuannya nanti kita kalikan cm pangkat 3. Sama dengan pi kali 60. Nah, kita kuadratkan berarti 420 kuadrat ya, 400 dikurangi 10 kuadrat, 10 kali 10, 100. Sama dengan, kita tulis, pi kali 60 dikalikan 300. Oke, langsung saja kita tulis, berarti pi kita ganti dengan angka 3,14 kali, ini berapa? 6 kali 3, 18. Tambahin 0, 2. Apa ini? Yuk. Kita hitung. Berarti kalau model seperti ini, di sini ada desimal, 2 digit. Kemudian di sini ada ratusan ya. Kita bisa singkirkan untuk komanya. Berarti nanti menjadi 314 kali 18. Lanjut. Kita pakai coretan, saya taruh di sebelah kanannya, 314 dikalikan 18. Tinggal mengalihkan saja. 8 kali 4, 32. 8 kali 1, 8. 8 kali 3, 24. 1 kali 4, 4. Ya, tinggal nulis berarti kita tambah. 2, 12 tambah 3, 15. Nyimpen 1 ya. 56. 56, 52. 56, 52. Satuannya tadi apa? Yuk kita turunkan dari atas ini cm pangkat 3, cm pangkat 3, cm pangkat 3, cm pangkat 3. Dan di sini terakhir hasilnya adalah 5.652 cm pangkat 3. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai, tinggal kita simpulkan ya. Kesimpulannya untuk soal uraian jadi itu ya. Jadi selisih volume tabung pertama dan tabung kedua adalah 5652 cm pangkat 3. Oke, seperti itu pembahasannya ya. Terlebih dahulu kita coba ulas kembali. Kalau mengerjakan soal uraian yang berupa perhitungan, yang pertama sketsa dulu. Yang kedua, beri penjelasan seperti ini ya, diketahui, ditanya, dijawab. Kemudian ada proses pengerjaannya. Dan ingat, satuan tetap ditulis. Ya. Kemudian setelah selesai nanti kalian simpulkan. Jadi, apa yang ditanyakan tadi? Ditulis kembali. Selisih volume tabung 1 dan tabung 2 adalah sekian. Oke, itu pembahasan untuk nomor 29. Oke, sebelum kita lanjutkan ke nomor 30, tadi ada sedikit kurang ketelitian ya untuk saya mengerjakan. Terletak di mana kurang telitinya? Di sini ya. 400 dikurangi 100 adalah 300. Jadi di sini adalah kurang tambahan 01 tadi, sehingga nanti di sini juga tambah 01 begitu. Selanjutnya di bagian bawahnya tetap sama berarti ya. Ini berarti ditambah dengan 01 karena tadi peratusan di sini ya, pecahan 3,14. Kemudian nanti kita hilangkan juga untuk 2 digit angka ratusannya sehingga tinggal tersisa 01, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 56.520 cm pangkat 3. Dan nanti di bagian kesimpulan berarti ditambahkan 01 lagi di sini. Oke, itu tadi adalah sedikit ralat dari saya. Kita lanjutkan untuk nomor 30. Lanjut.
ke nomor 30. Nah, ini nomor terakhir. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan mudah juga ya. Lanjut. Sebuah limas. Alasnya berbentuk persegi. Oke, kita sketsa dulu. Ada persegi, tapi kita gambar miring nggak apa-apa ya, karena memandangnya dari sisi samping begini. Nah, ini padahal persegi, berarti siku-siku ya nanti ya. Tinggi limas. Oke, tinggi berarti tegak lurus dengan alas. Oke, ini tingginya adalah 40 cm. Dan panjang sisi alasnya 21 cm. Berarti ini nanti sisi 1 ya, dan sisi 2 sama ya, 21 cm. Pertanyaannya berapa volumenya? Volumenya berapa? Begini ya. Gampang sekali, kita bisa berikan penjelasan diketahui. Diketahui apa ini? S5 persegi sama dengan 21 cm. Tinggi 5 sama dengan 40 cm. Itu dulu soal atau ditanyakan volumenya berapa. Pertanyaannya di sini adalah cm pangkat 3. Gitu ya, cm pangkat 3. Jawab atau penyelesaian. Gampang sekali. Volume limas. Ingat, volume limas itu adalah sepertiganya volume prisma. Berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, sepertiga luas alasnya karena berbentuk persegi ya kita tulis luas persegi kali tinggi. Tinggi apa? Tinggi limas. Ya. Sama dengan kita tulis kembali sepertiga luas persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi, kemudian kita kalikan tinggi. Ya, kita tulis kembali sepertiga, sisinya tadi 21. Tulis saja 21 cm. Satuan tetap ditulis. Oke, saya scroll ke atas. Kalikan 21 cm ya. Kemudian kita kalikan tinggi. Tingginya tadi adalah 40 cm. Ada yang bisa kita sederhanakan atau kita bisa coret ya, 21 dan 3 ya. 21 dibagi 3 itu 7. 3 dibagi 3 1 gitu ya. So, kita tidak usah tulis. 7 kali 21 kali 40. Begitu. Yuk kita kerjakan. Kita yang mudah 7 kali 40 dulu. Berapa? 28 ya kalau 7 kali 40. 280 kali 21. Nah, nanti satuannya cm, cm, cm. Menjadi cm pangkat 3. Oke, kita pakai coretan ya. Taruh di sebelah kanannya. Sini. 280 kali 21. 0. 1 kali 8 berapa? 8, 2, 0, 16, 4. 4 ya. Kita tinggal jumlah 0,885. Jadi jawabannya adalah 5880 cm pangkat 3. Ayo, seperti ini sudah selesai belum? Belum ya, karena belum ada kesimpulan. Jadi, gitu ya. Jadi, volume limas tersebut adalah ini 5880 cm pangkat 3. Oke, selesai. Oke, kiranya itu ya pengerjaan soal uraian nomor 26 sampai dengan nomor 30. Mudah bukan? Ini kaitannya dengan volume bangun ruang. Kiranya demikian. Jika ada hal yang kalian tidak mengerti atau ingin kalian tanyakan, silakan berikan komentar di bagian komentar video ini. Dan pastikan kalian untuk subscribe, like channel ini supaya ketika saya membuat video pembahasan soal-soal terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya secara langsung ya di akun kalian masing-masing.
Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses selalu untuk kita bersama. Salam cerdas luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.